Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Rencana dalam berwirausaha perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan keberlangsungan usaha. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut. A. Faktor keuntungan. B. Faktor penguasaan teknis. C. Faktor pemasaran. D. Faktor bahan baku. E. Faktor tenaga. F. Faktor modal. G. Faktor resiko. H. Faktor persaingan. I. Faktor fasilitas dan kemudahan. Dan C. Faktor manajemen. Menganalisis peluang usaha harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan perlu perhitungan tentang segala kemungkinan yang akan menggagalkan usaha. Dengan adanya analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang kedua yaitu ada sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan ada pertama, faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang utama dalam pencapaian keberhasilan usaha. Di sini diperlukan manusia yang rajin, optimis, dan pantang menyerah. Yang kedua ada faktor keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor penunjang keberhasilan usaha, karena di sini diperlukan adanya pembelian bahan baku, bahan pembantu, gaji pegawai, promosi, dan biaya distribusi. Yang ketiga ada faktor organisasi. Dengan adanya organisasi berarti seorang wirausaha dapat yang pertama mempertegas hubungan dengan para karyawan, menciptakan hubungan antar karyawan, mengetahui tugas yang akan dijalankan, dan mengetahui kepada siapa karyawan harus bertanggung jawab. Yang keempat ada faktor perencanaan. Perencanaan usaha dapat digunakan sebagai alat pengawas. Oleh karena itu, perencanaan usaha harus dibuat oleh wirausaha sejak usaha didirikan, mulai dari merencanakan produk, memperhitungkan jumlah dana, merencanakan jumlah produk, dan merencanakan tempat pemasaran usaha. Yang kelima ada faktor mengatur usaha. Dalam kaitannya dengan kegiatan mengatur usaha yang diperlukan adalah yang pertama, menyusun uraian tugas pokok, menyusun struktur organisasi usaha, memperkirakan tenaga kerja yang dibutuhkan, dan masih banyak yang lainnya. Yang keenam ada faktor pemasaran. Faktor pemasaran produk ada sebagai berikut. Yang pertama daya serap pasar, kondisi pemasaran, dan program pemasaran. Yang terakhir ada faktor administrasi. Faktor administrasi ini untuk menunjang kelancaran kegiatan. 3. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa aspek penting dalam perencanaan administrasi usaha. A. Mengurus izin usaha. Izin usaha adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan melindungi pengelolaan usaha. Surat izin usaha antara lain surat izin tempat usaha dan izin HO atau lingkungan. Prosedur pengurusan surat izin tempat usaha atau izin HO antara lain. 1. Meminta izin tertulis dari tetangga. 2. Setelah diketahui RT, dibawa ke kelurahan dan kecamatan. 3. Selanjutnya dibawa ke kota atau kabupaten untuk memperoleh situ atau HO. 4. Membayar biaya izin dan registrasi. Kelengkapan persyaratan surat izin tempat usaha. B. Penetapan besarnya retribusi. Ketentuan tata cara perhitungan retribusi surat izin tempat usaha adalah luas ruangan usaha X, angka indeks lokasi X, angka indeks gangguan X, tarif. C. Surat izin usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Beberapa keuntungan memiliki surat izin usaha perdagangan adalah 1. Mendapat jaminan perlindungan hukum untuk kelangsungan dan kepastian usaha. 2. Mempermudah dalam proses pengajuan kredit kepada perbankan atau lembaga keuangan. 3. Bukti memiliki dan menjalankan usaha bila akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. 4. Mendapat prioritas pembinaan dari instansi pemerintah yang menangani pembinaan usaha kecil. Tata cara memperoleh surat izin usaha perdagangan adalah 1. Datang ke bagian urusan perizinan kantor dinas perindustrian dan perdagangan daerah tingkat 1 atau tingkat 2. 2. Mengisi dan mengajukan surat pengajuan izin dengan melampirkan syarat sebagai berikut. D. Pengurusan pajak.
1. Pengajuan NPWP. Pada umumnya yang diwajibkan didaftarkan dan mendapatkan NPWP adalah A. Badan yang memiliki subjek pajak penghasil yaitu PT, CV, firma, BUMN atau BUMD. B. Orang perorangan atau pribadi wajib pajak yang mempunyai penghasilan neto di atas penghasilan tidak kena pajak. 2. Fungsi pajak. A. Untuk mengetahui identitas wajib pajak. B. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak. C. Sebagai sarana pengawasan administrasi perpajakan. 3. Pencantuman NPWP. A. Formulir pajak yang digunakan wajib pajak. B. Surat menyurat dalam hubungan perpajakan. C. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP. 4. Pendaftaran NPWP. Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan adalah A. Fotokopi akta pendirian atau akta perubahan yang terakhir. B. Fotokopi situ atau surat keterangan dari instansi yang berwenang. C. Fotokopi KTP, kartu keluarga, paspor pengurus. D. Fotokopi kartu NPWP, kantor pusat atau cabang. E. Surat kuasa bagi yang mewakilinya. E. Membuka rekening bank. Prosedur untuk membuka rekening bank adalah dengan mendaftarkan diri di bank dan mengisi formulir pendaftaran yang berisi 1. Pemilik kegiatan usaha. 2. Alamat. 3. Nama pengurus. 4. Alamat dan pengenal pengurus. 5. Tanggal mulainya usaha. 6. Nama referensi. F. Tanda daftar perusahaan atau TDP. Tanda daftar perusahaan TDP atau nomor registrasi perusahaan NRP. Setelah memiliki SIUP dan NPWP, wirausaha bisa mendaftarkan perusahaannya ke DPRindak setempat dengan prosedur sebagai berikut. 1. Pengisi formulir pendaftaran. 2. Melampirkan fotokopi KTP, NPWP, SIUP, dan akta pendirian. 3. Membayar biaya administrasi. 4. Dengan menunjukkan bukti pembayaran, wirausaha dapat mengambil tanda daftar perusahaannya. G. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL adalah studi mengenai akibat pada lingkungan sebagai akibat aktivitas kegiatan usaha. Jenis usaha yang diperkirakan mempunyai pengaruh besar terhadap keseimbangan ekosistem diantaranya 1. Jenis usaha pengolahan lahan dan bentang alam. 2. Jenis usaha eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tidak. 3. Jenis usaha yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya. 4. Jenis usaha yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau lingkungan cagar budaya. 5. Jenis usaha proses yang kegiatan yang manfaatannya secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan, dan kemerosotan sumber daya alam. 6. Jenis usaha introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasa teknik. 7. Jenis usaha pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. 8. Jenis usaha penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mengaruhi lingkungan. 9. Jenis usaha yang mempengaruhi risiko tinggi dan mempengaruhi pertahanan negara. Dokumen yang perlu dipersiapkan dalam mengurus AMDAL adalah 1. Fotokopi KTP atau SIM dari penanggung jawab atau pemilik. 2. Fotokopi akta pendirian perusahaan. 3. Fotokopi situ. 4. Fotokopi NPWP. 5. Fotokopi NRP. 6. Fotokopi denah gambar lokasi perusahaan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan. 4. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bank ruang. Ada 3 elemen penting dari sasaran atau target sebuah promosi yaitu A. Pembentukan merek. B. Layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi. C. Menciptakan kesetiaan pelanggan.
Ada 6 kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha, yaitu sebagai berikut. A. Penjualan personal. Penjualan personal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan media individu. B. Iklan. Iklan adalah komunikasi produk melalui media dan tidak dilakukan secara individu atau perorangan. C. Promosi penjualan. Promosi ini digunakan untuk memasarkan dan mengomunikasikan pesanan produk Anda kepada calon konsumen. D. Publikasi. Publikasi mencakup pengaturan komunikasi massa di luar iklan dan promosi penjualan. Publikasi ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau memperkuat merek secara tidak langsung dan tidak bersifat menjual. E. Sponsorship. Sponsorship merupakan aplikasi dalam mempromosikan produk atau merek yang berasosiasi dengan kegiatan perusahaan lain atau kegiatan pemerintahan dan masyarakat. F. Komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. G. Komunikasi dengan sistem ini bertujuan untuk mempengaruhi seseorang pada saat orang tersebut akan mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.